Baik, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai micro teaching dengan menggunakan mahasiswa bayangan. Izin, saya ingin share screen. Mohon maaf, apakah PPT saya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Di TM3, Manajemen Investasi Syariah, kita akan mempelajari terkait investasi syariah dan bagaimana proses manajemennya, teman-teman. Namun sebelum itu, Ibu mau ada teman-teman yang mereview pertemuan kita sebelumnya untuk merefresh ya. Silakan. Iya, silakan Andi. Iya, terima kasih. Satu lagi untuk keaktifan kelas, silakan. Iya, silakan Hana. Iya, terima kasih Andi, terima kasih Ana atas partisipasinya. Jadi teman-teman, betul ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kita tadi, bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi manajemen secara umum baik itu secara teori, pengertian, kemudian bagaimana pengertian manajemen dari sudut pandang syariah, dan juga langkah-langkahnya, termasuk tadi POAC-nya ya, planning, organizing, actuating, controlling, staffing, dan lain sebagainya, sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, pada TM3 ini kita ada tiga pokok bahasan ya, teman-teman. Yang pertama, untuk memahami konsep dan teori investasi syariah. Kemudian, untuk mengetahui dasar dari manajemen pengelolaan investasi syariah dan juga bagaimana proses manajemen investasi yang sesuai dengan syariah. Oke, next. Sebelum kita masuk ke materi apa itu investasi, definisinya seperti apa, saya mau teman-teman berpendapat dulu nih, apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata investasi? Nah, untuk hal tersebut, silakan teman-teman ambil HP-nya, kemudian akses di mentimeter.com atau bisa juga langsung scan di barcode di layar PPT Ibu ya. Kemudian input kodenya. Ibu tunggu waktunya 3 menit ya dari sekarang, silahkan cepat. Oke, ini jawabannya sudah mulai bermunculan nih. Ada yang mengatakan kalau mendengar kata investasi ingat rugi, ingat masa depan yang cerah, oke, ingat saham, menabung jangka panjang. Wah, ini juga ada yang menjawab panjang banget nih, keren nih. Menanam modal untuk kegiatan jangka panjang dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Wis. Dengan jenis yang beragam, bisa berbentuk obligasi, reksadana, tanah emas, atau kripto. Ya, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Oke, sekarang apa sih sebenarnya investasi itu? Jadi teman-teman, ada empat kata kunci di sini ketika kita membahas investasi. Investasi itu berarti kegiatan penanaman modal dengan komitmen sumber daya yang bertujuan untuk mengembangkan produktivitas sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi betul ya yang teman-teman pikirkan tadi berkaitan dengan investasi itu berkaitan. Ya betul kalau investasi itu berkaitan dengan rugi karena memang dia itu terus untuk saham, oh iya, saham itu merupakan salah satu instrumen investasi. Jadi betul juga kalau investasi dengan saham itu berkaitan. Terus menabung. Nah, kalau menabung itu gimana teman-teman? Apakah menabung dan investasi itu sama ya? Gimana? Iya, beda. Beda ya teman-teman. Jadi beda. Menabung sama investasi itu beda. Kalau menabung, dia itu menyimpan uang untuk jangka yang pendek dan dia tidak produktif sifatnya. Sehingga tidak menghasilkan keuntungan. Ya disimpan saja untuk kebutuhan di masa mendatang. Seperti itu. Tapi kalau investasi, tadi dari empat kata kunci yang sudah kita bahas, kan dia ada komitmen sumber daya, ada produktivitas di dalamnya, dan ada hasilnya adalah keuntungan. Jadi menabung ini tahap awalan lah dari pengelolaan keuangan. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana kalau investasi dari sudut pandang syariah? Jadi konsepnya sama ya teman-teman, investasi dan investasi syariah. Cuman yang membedakan di sini adalah dari segi prinsip, nilai, dan juga hukum syariahnya. Jadi ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika melakukan investasi syariah. Di antaranya yang pertama, menghindari hal yang haram.
haram, baik dari segi zatnya maupun dari cara mendapatkan. Jadi ketika kita bermuamalah, khususnya dalam investasi, itu harus memperhatikan zatnya, apakah dalam muamalah atau transaksi tersebut mengandung hal-hal yang haram, misalkan seperti homer, kemudian mengandung hal-hal seperti misal babi ataupun narkoba dan lain sebagainya. Itu dari segi zatnya haram, jadi tidak diperbolehkan. Kemudian juga cara mendapatkan. Cara mendapatkannya juga harus baik. Kalau barangnya sudah baik tapi cara mendapatkannya tidak baik, sama saja itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, kemudian unsur-unsur pencurian, dilarang. Kemudian yang kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi memang tujuan investasi itu adalah mendapatkan keuntungan bagi semua pihak yang melakukan kerjasama. Jadi tidak ada yang dizolimi, baik pihak misalkan yang menyediakan dana atau pihak yang mengelola dana, itu tidak ada yang dizolimi. Kemudian yang ketiga, keadilan distribusi untuk mencapai kemakmuran. Jadi dalam konsep ekonomi Islam, teman-teman, khususnya juga dalam investasi, keadilan distribusi itu sangat diutamakan. Jadi memang di Islam itu kan sudah ada ya instrumen investasi untuk distribusi keadilan, ada ziswaf tuh, ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi ziswaf ini juga dilibatkan dalam proses investasi, terlebih kalau investasinya sudah mencapai ziswaf karena zakat sifatnya wajib, itu harus dikeluarkan yang makanya tidak mewujudkan keadilan distribusi di masyarakat. Transaksi dilakukan atas dasar keridoan. Jadi antara kedua belah pihak yang bermuamalah itu harus sama-sama ridho dengan ketentuan dan kesepakatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, tidak mengandung riba, maisir, dan juga goror. Apa sih teman-teman perbedaan riba, maisir, dan juga goror ini? Silakan teman-teman yang mau berpendapat. Ya, silakan. Iya, kurang sedikit. Cukup bagus, terima kasih. Jadi riba itu dia adalah tambahan. Ingat, kalau riba tambahan, tambahan atas sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi ketika misalkan kita meminjamkan uang sejumlah 20.000, kemudian harus dikembalikan lebih banyak, itu kan tidak ada dasar produktivitasnya di kegiatan itu. Jadi itu tambahan yang batil, teman-teman. Itu maksud dari riba. Kemudian kalau maisir apa? Maisir itu dikaitkan dengan hal-hal spekulatif, teman-teman. Jadi maisir itu secara definisi mengharapkan keuntungan dari hal yang tidak pasti. Contohnya ya judi, kayak begitu, itu termasuk dari maisir. Terus kalau goror itu seperti apa? Kalau goror, ingat goror berarti itu tidak jelas. Baik dari segi harga maupun dari segi barangnya. Jadi dalam transaksinya ya nggak jelas ini akadnya gimana, barangnya apa, harganya berapa. Itu ada unsur ketidakjelasan dalam muamalah. Contoh kalau zaman sekarang, nah, teman-teman pernah dengar mystery box nggak yang viral biasanya di platform-platform belanja online itu kan ada yang jualan mystery box tuh. Nah, mystery box ini masuknya ke horor karena dia tidak jelas tuh barangnya apa. Dia kena sifatnya misteri ya. Kita beli 5 juta, kita nggak tahu barang apa yang kita beli itu nggak boleh karena dia tidak jelas barangnya. Oke, terus kemudian kenapa sih kita harus melakukan investasi syariah? Karena kan teman-teman ya, kita dalam melakukan segala sesuatu harus ada landasannya kan, terlebih dalam Islam ya, semua diatur termasuk dalam investasi. Nah, di sini ada dua hal yang kemudian menjadi alasan kenapa kita harus melakukan investasi. Yang pertama merupakan bentuk usaha dalam memproduksikan harta. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 itu artinya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi di sini tersirat ya di bawah jika harta dari 7 tangkai itu jadi jadi merupakan bukti bahwa memang dalam Islam ini diajarkan Riba adalah untuk mempersiapkan hari esok di Quran surat An-Nisa ayat 9 itu berbunyi dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi di sini kita tidak boleh meninggalkan anak keturunan harta di dunia itu boleh sangat diperhatikan dalam Islam. Harta itu harus diinfakkan atau dimaslahatkan dalam hal kebaikan sehingga akhirnya tujuannya juga untuk tujuan. Terus
Yang selanjutnya instrumen investasi. Ya, bisa. Betul. Betul. Apalagi kalau di sektor real, tanah bisa, emas juga bisa. Jadi teman-teman di sini ada beberapa instrumen ya. Silakan lihat dari yang di garis atas itu dia instrumen yang sifatnya keuangan. Instrumen kalau yang di bawah itu instrumen yang sifatnya real. Nah, kalau di atas ada saham. Saham itu apa? Saham itu dia bukti yang menunjukkan bahwa kepemilikan atas suatu perusahaan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kemudian kalau sukuk, dia adalah bukti dari kepemilikan suatu aset sehingga nantinya dapat imbal hasil dari aset tersebut. Nah, kalau reksadana itu dia adalah kumpulan portofolio surat berharga baik bisa dari sukuk, bisa dari saham, bisa dari deposito dan sebagainya yang dia dikelola oleh manajer investasi. Kalau fintech dia berbasis teknologi. Terus kalau bangunan itu juga bisa bisa disewakan. Itu juga bentuk investasi. Bisa meningkat nilainya setiap tahun, jadi memang bisa dijadikan salah satu instrumen. Kemudian ada kerjasama bisnis, bisa dalam bentuk mudharabah, musyarakah, kita kerjasama sama teman kita, itu juga bentuk itu teman-teman. Kemudian ini ada kesimpulan. Sudah ibu kasih clue-clue, silahkan teman-teman simpulkan apa aja sih yang harus dilakukan ketika melakukan manajemen investasi secara syariah. Silakan untuk keaktifan kelas ya. Ya, silakan Anda. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba menyimpulkan? Ya, Rima? Iya, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Sudah cukup bagus ya kesimpulan yang disampaikan. Jadi betul bahwa manajemen investasi yang sesuai syariah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Seperti tadi, tidak boleh mengandung riba, boleh maisir, kemudian tidak boleh haram dari segi zat dan cara mendapatkannya. Itu harus sesuai. Kemudian perencanaannya harus matang dan juga bersungguh-sungguh karena memang tujuan dari investasi ini kan untuk ibadah ya, untuk kemaslahatan umat, sehingga untuk keberkahan di masa depan itu ya harus bersungguh-sungguh dilakukan dan juga direncanakan dengan baik-baik, jadi sifat spekulatif. Kemudian memperhitungkan zakat itu gimana? Ya karena di dalam hak-hak hasil investasi misalnya itu ada zakatnya, itu harus diperhitungkan. Itu teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Iya, kalau tidak ditanyakan, maka selanjutnya ada tugas ya dari Ibu. Di sini ada tugas. Teman-teman bisa akses artikel. Ini ada artikel tentang cerita ratusan mahasiswa yang terjerat pinjol. Nah, ini salah satu modus investasi nih. Jadi teman-teman silakan cek dulu artikelnya, baca secara lengkap. Kemudian Ibu mau teman-teman menganalisis dari kasus ini. Jadi ini studi kasus ya. Yang pertama analisis mengapa kasus ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua bagaimana cara mencegah terjadinya kasus semacam ini. Jadi teman-teman nanti ketik, kasih analisis dari dua pertanyaan ini, kemudian analisisnya itu dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana proses manajemen investasi secara syariah. Itu ya teman-teman. Nanti langsung dikumpulkan ke e-learning ya. Ibu tunggu maksimal jam 8 malam. Bagaimana? Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Iya, baik. Kalau sudah jelas, Ibu cukupkan ya untuk kelas hari ini. Kita harus mempersiapkan diri ya untuk masa depan. Ini merupakan surat Al-Hasyr, itu adalah salah satu landasan juga dalam kita berinvestasi. Investasi itu kan untuk mempersiapkan masa depan. Ya baik di dunia maupun di akhirat kita harus bersiap gitu. Maupun teman-teman sebagai mahasiswa kan ini adalah salah satu investasi ya, investasi ilmu. Kita di sini mencari ilmu, maka lakukanlah dengan benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sampai niat kita yang baik untuk mencari ilmu ini dikotori dengan hal-hal yang buruk gitu. Jadi tetap niatkan karena Allah dan berusaha sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya di kelas hari ini. Sehat selalu, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.